من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah illa biiznillah. Memohon berkat, memohon syafaat sang junjungan alam Datuk Baginda Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang penghulu segenap Nabi. Di antara sekian banyak para pahlawan yang berjuang melawan penjajah di Indonesia, di antara salah satunya adalah Abah Kiai Banten. Nama lengkap beliau sendiri adalah Abah Syekh Tubagus Haji Ahmad Asy'ari bin Syekh Tubagus Muhammad Sahaluddin bin Syekh Tubagus Muhammad Bukhari bin Syekh Tubagus Muhammad Bontak bin Syekh Tubagus Muhammad Yahya bin Syekh Tubagus Muhammad Zakaria bin Syekh Tubagus Muhammad Blimbing bin Syekh Tubagus Muhammad Hussein bin Syekh Tubagus Muhammad Thohir bin Syekh Tubagus Muhammad Hasanuddin bin Syekh Tubagus Muhammad Bahaudin bin Syekh Tubagus Muhammad Thohir atau Ratu Bunga Putih. Semoga cahaya ma'rifat Al-Fatihah yang saya lantunkan untuk beliau-beliau selalu tercurah dalam setiap gerak-gerik ruh mereka dimanapun kini berada. Sebelum saya melanjutkan kisah Abah Kiai Banten beserta karomah-karomahnya, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah singkat beliau. Abah Kiai Banten datang ke Palembang atau tepatnya di Kertapati pada tahun 1913. Beliau berasal dari Banten dan beliau membawa misi pertama membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah mengusir para penjajah dari bumi Nusantara. Di antara istri-istrinya ialah buyut saya, yaitu istri yang ketiga dari beliau yang bernama Siti Mutiah yang berasal dari Palembang. Dari pernikahannya dengan Siti Mutiah, ialah menghasilkan beberapa generasi atau melahirkan anak, yaitu yang pertama Siti Ainan, kedua ialah kakek saya sendiri Sihabuddin, yang ketiga Siti Sirna, yang keempat Siti Ratna Mutiah, yang kelima Jamhuri Ulamauddin, dan yang keenam Siti Aminah Ahmad. Dan saya sendiri adalah cicit beliau dari jalur ibu saya, yang mana kakek saya sendiri adalah anak kedua dari istri ketiga beliau. Pada tahun 1923 beliau mendirikan masjid yang bernama Masjid Inna dan sebuah madrasah yang bernama Insania, yang sampai saat ini masih bisa kita lihat di daerah Kertapati, Palembang, tepatnya di Jalan Kimorogan, Lorong Kiai Banten. Guna merealisasikan misi yang kedua, yaitu mengusir para penjajah, beliau mengorganisasi para santri dewasa untuk menjadi sukarelawan tentara bernama Tentara Sabilillah yang bersenjatakan bambu runcing. Pada tahun 1938, Belanda mengetahui pergerakan ini, sehingga Belanda bersiap-siap untuk menghancurkan komplek masjid dan madrasah tersebut, serta menangkap Abah Kiai Banten. Menurut sumber lisan yang saya dapatkan dari adik kakek saya, yaitu Abah Kiai Haji Jamhuri Ulamauddin bin Kiai Haji Ahmad Asy'ari Abah Kiai Banten, sewaktu Abah Yai Jamhuri kecil, beliau menyaksikan kebesaran Allah melalui Abah Kiai Banten. Pada waktu itu, para penjajah dengan pasukan berkudanya hendak menangkap Kiai Banten. Abah Kiai Banten lalu mengambil segenggam pasir di tangannya, lalu membacakan sesuatu ke dalam genggamannya. Lalu dilemparkannya pasir itu ke arah rombongan para penjajah itu. Lalu tiba-tiba badai pasir menghempas para penjajah, lalu mereka mundur dan pergi. Ada juga kisah pada waktu para penjajah menembaki Abah Kiai Banten dan para santrinya, Kiai Banten hanya berjalan mengarah ke para penjajah tanpa rasa takut tertembak.
dan tak satu pun peluru yang menyentuh tubuh beliau. Dengan keris yang berada di tangannya, beliau menghunuskan satu persatu kepada para penjajah itu. Di antara karomah-karomah beliau, karomah lainnya dari Kiai Banten adalah pada saat penjajah untuk kesekian kalinya menangkap Kiai Banten, para penjajah seperti tak melihat Abah Kiai Banten, padahal Abah Kiai Banten tepat berada di hadapan mereka. Ada juga kisah menarik pada saat Abah Kiai Banten wafat. Pada selang beberapa hari wafatnya Abah Kiai Banten lalu datang di tengah-tengah orang mendoakannya. Sontak semua terkejut. Singkat cerita, Abah Kiai Banten menjelaskan ia baru saja pulang dari tanah suci Mekah. Tak lama kemudian beliau menghilang. Wallahu a'lam. Ada juga kisah menarik lainnya. Abah Kiai Banten memiliki beberapa pusaka, di antaranya sepasang keris. Satu keris memiliki luk 9 dan keris satunya lurus. Sepasang keris itu dipergunakan Abah Yai untuk menjalankan misinya memerangi penjajah. Pada saat Abah Kiai Banten wafat, sepasang keris itu terbang entah kemana. Wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan hasil musyawarah pimpinan dan sesepuh, akhirnya diputuskan bahwa seluruh santri dan para gerilyawan harus mengungsi dengan berjalan kaki dan bersepeda melalui simpang pelabuhan dalam di dusun Pemulutan. Rombongan ini diserang Belanda dari udara dan banyak jatuh korban. Setelah melalui dusun Muara Pelimbung dan akhirnya sampai di dusun Talang Aur dan ditampung oleh Haji Abdullah. Pada tahun 1940, keadaan mulai aman. Beliau beserta keluarga dan para pengikutnya kembali ke Kertapati dengan memakai rakit bambu. Masjid dan madrasah habis dijarah oleh penjajah. Pada 12 April 1950, bersamaan dengan pada tanggal 27 Rajab 1371 Hijriah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam beliau sekarang dilestarikan sesuai dengan misi dan cita-cita beliau. Bawahnya bermotifkan masjid dan atasnya bermotifkan peluru. Well, itulah saudara-saudaraku sepenggal cerita atau kisah Abah Kiai Banten yang berasal dari Banten dan berjuang melawan penjajah di tanah Palembang, tepatnya di daerah Kertapati. Selaku cicit beliau, saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata, dan sekiranya para zuriat anak cucu Abah Kiai Banten yang menyaksikan video ini dapat menambahkan sesuatu tentang Abah Kiai Banten. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.